Anon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama kelompok saya presentasikan hasil survei UMKM di Sangkecuk Bantar dengan dosen pengampu Erni Puspanantasari Putri. Di sini kita beranggota 5 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Fadil Irwansyah dengan NIM 14125000134. Saya Hai, Vindi Natasha ngomong lagi sih. Amelia, NBI 14121000100. Saya Cantika Alivia Khairunisa, NIM 14125000161. Dengan saya Azril Bayahaki dengan NIM 14125000193. Nama saya Muhammad Mirza Alimul Kafi dengan NIM 14125000205. Latar belakang dari UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun banyak dijalankan dengan modal terbatas, UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang melalui kreativitas dan inovasi. Salah satu UMKM yang berkembang pesat di bidang kuliner adalah Pisang Keju Bandar, berlokasi di Jalan Nginden Smolo nomor 84 Surabaya dengan total 4 cabang di kota yang sama. Usaha ini dikenal karena olahan pisang inovatif dengan topping keju dan berbagai varian rasa kekinian. Melalui analisis 5M, dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja operasional guna meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan usaha. Tujuan berkunjung. 1. Mengetahui produk dan profil usaha. 2. Untuk mengetahui jumlah peran dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. 3. Menilai kemampuan usaha dalam mengatur permutaran modal dan laba yang dihasilkan. 4. Untuk mempelajari alur proses produksi dan sistem kerja yang diterapkan. UMKM profil. Nama UMKM Pisang Keju Bandar dengan alamat Jalan Nginden Smolo nomor 84 Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Surabaya. Berdiri tahun 2021 dengan jenis usaha makanan siap saji. Produknya pisang goreng crispy dengan topping keju dan glaze yang rasa-rasa. Waktu buka setiap hari mulai jam 3 sore hingga jam 11 atau sampai habis. Harga jual varian dari 12.000 sampai 26.000 dengan varian rasa double topping. Visi dan misi. Visi Pisang Keju menjadi produsen termuka yang dikenal akan inovasi produk kualitas terbaik dan kontribusi positif dalam memperkaya pengalaman kuliner konsumen. Misi menghadirkan produk pisang keju Bandar yang unik dan berkualitas tinggi dengan beragam pilihan rasa dan tampilan menarik. Menjunjung tinggi standar kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap tahap produksi untuk menjaga kepercayaan konsumen. Mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan para petani lokal untuk mendukung penggunaan bahan baku berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk analis selanjutnya adalah analisis 5M-nya. Yang pertama yaitu man atau sumber daya manusianya. UMKM ini memiliki 3 karyawan dengan mayoritas pekerjanya adalah anak muda usia produktif, yakni 18 sampai 30 tahun. Yang terbagi di bagian produksi itu ada sebanyak 2 karyawan dengan tanggung jawab utama, yakni mengolah pisang dari proses pengupasan,
menyiapkan adonan, hingga proses penggorengan. Dan di bagian pramusaji dan kasir, hanya ada satu karyawan dengan tanggung jawab, yakni penyajian pisang goreng yang dikemas menggunakan box, pemberian topping, hingga pelayanan pembayaran pelanggan. Ayo drill. Coba drill. Bahan baku utama dari pisang keju bandar yaitu pisang kepok merah dan kuning. Sistem pengadaan bahan baku pada UMKM ini adalah disuplai oleh supplier dari Sulawesi langsung karena faktor kualitas buahnya yang lebih baik dan harga yang relatif murah dibandingkan dengan kisaran harga di Pulau Jawa. Bahan baku pendukung yakni ada tepung, susu, kental manis, keju balok, gula aren, dan glaze beraneka rasa, serta minyak goreng dan margarin untuk menggorengnya. Bahan utama dari pisang keju bandar yaitu pisang kepok merah dan kuning dengan matang sedang sekitar 30 kilo per 6 tandan sehari, minyak goreng, margarin. Lalu bahan adonan tepungnya menggunakan tepung terigu, tepung beras, gula pasir, garam, dan air. Untuk topping menggunakan susu kental manis, keju parut, gula aren, dan gelis rasa. Untuk selanjutnya, metode kerja dan proses produksi. Metode kerja di pisang keju bandar masih bersifat tradisional dan manual, namun efektif untuk skala menengah. Setiap cabang UMKM ini menggunakan metode yang sama, tetapi belum ada SOP tertulis yang mengatur durasi penggorengan dan takaran topping. Namun untuk standar pengemasan UMKM ini menggunakan box kardus khusus makanan berminyak yang didesain dengan gambar brand pisang keju bandar. Proses pembuatan. Langkah persiapan pertama, sortir pisang. Pisang dipilah dengan tingkat kematangan sedang agar tidak lembek saat digoreng. Kedua, membuat adonan tepung. Mencampur semua bahan adonan. Adonan dibuat dalam wadah besar agar dalam proses penjualannya hanya fokus menggoreng saja. Tiga, memanaskan minyak. Minyak dipanaskan dalam wajan besar dengan kapasitas kurang lebih 5 liter dalam satu kali gorengan. Proses pembuatan pisang goreng. Pertama, kupas dan potong pisang menjadi sekitar 4-5 potongan. Pisang dicelupkan ke dalam adonan tepung hingga terbalut rata. Tiga, pisang dimasukkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas. Empat, goreng pisang hingga berwarna kuning keemasan. Lima, setelah pisang matang, pisang bisa diangkat dan ditiriskan ke tempat saringan besar. Enam, bahan topping dan penyajian. Pertama, setelah pisang ditiriskan, pisang disusun ke dalam box kemasan. Setelah itu, taburan pertama adalah susu kental manis, selanjutnya gula aren, dan keju parut, serta topping tambahan lainnya yang glaze bagi pembeli yang memberi varian rasa glaze. Tiga, proses terakhir yakni pengemasan ke dalam plastik kresek agar pembeli bisa membawa produk dengan nyaman. Money atau modal dan keuangan. UMKM ini memiliki modal usaha yang cukup stabil untuk
operasional 4 cabang. Modal awal berasal dari dana pribadi pemilik yang kemudian diputar dari hasil penjualan harian. Sistem keuangan masih manual. Pencatatan dilakukan di buku kas dan catatan harian. Omset kotor perharinya mencapai 5 juta rupiah. Perhitungan kasar, harga per box 12.000 sampai 26.000. Diambil rata-rata penjualan yakni 20.000. Satu porsi pisang keju dibagi 120 gram pisang untuk pisang sudah dipotong dan digoreng. Maka 30 kg dibagi 0,12 kg sama dengan 250 porsi box. 250 kali 20.000 sama dengan 5 juta. Analisis pelanggan. 1. Target pasar pisang keju bandar adalah semua umur, tapi untuk spesifiknya ada di mahasiswa karena lokasi yang tidak terlalu jauh dengan area kampus. Kedua, pelanggan berminat pada produk UMKM ini karena rasa pisang yang enak dan ciri khas topping pada UMKM ini adalah keju dan gula arennya, serta banyak varian topping glaze lainnya. Yang ketiga, pada UMKM ini memiliki sistem nomor antrian yang membuat pelanggan lebih nyaman dan tahu kapan pesanan selesai dibuat. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Promosi media sosial. Usaha dipromosikan melalui Instagram resmi, TikTok resmi, dan WhatsApp dengan foto serta video produk yang menarik. Kedua, kerjasama dengan aplikasi online. Pisang keju ini juga dijual melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood agar mudah dijangkau pelanggan. Ketiga, promosi dari mulut ke mulut. Kualitas rasa dan pelayanan dijaga agar pelanggan merekomendasikan ke orang lain. Keempat, pemasaran offline. Menarik perhatian pelanggan dengan spanduk, banner, dan partisipasi dalam bazar kuliner. Berikut bisnis model kanvas yang ada di PPT tersebut. Next. Kendala UMKM. Salah satu tantangan adalah sifat buah pisang yang mudah rusak dan memiliki daya tahan terbatas, sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk memperpanjang nilai ekonominya. Dua, kapasitas alat terbatas karena berbasis stand atau gerobak hanya bisa menampung satu wajan besar. Akibatnya saat ramai antrian, pelanggan menjadi panjang. Dan faktor berikutnya cuaca dan lokasi berpengaruh pada penjualan. Saat hujan atau panas ekstrim, pelanggan cenderung menurun, apalagi karena gerobak beroperasi di area terbuka. Next. Rencana perluasan bisnis. 1. Penambahan cabang baru, membuka cabang di lokasi strategis lain seperti dekat kampus, sekolah, atau area perkantoran untuk memperluas jangkauan pasar. 2. Inovasi produk, mengembangkan varian baru seperti pisang coklat crispy, pisang keju karamel, atau pisang keju lumer untuk menarik pelanggan baru. 3. Peningkatan penjualan online, memperluas kerjasama dengan platform delivery, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan memperkuat promosi digital melalui media sosial. 4. Kemitraan atau franchise, membuka peluang kemitraan franchise bagi pihak lain yang ingin menjalankan usaha pisang keju dengan standar produk yang sama. Next.
Berikut adalah saran untuk UMKM pisang keju bandar. Berdasarkan analisis terhadap data dan informasi yang telah disajikan dalam laporan ini atau dalam PPT ini, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas UMKM pisang keju bandar, yaitu 1. Marketing pemasarannya. Yang kedua, peningkatan varian rasa. Yang ketiga, evaluasi pendapatan dan pengeluaran. Yang terakhir, pemilihan lokasi di dalam ruangan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.